Beli bakso di warung Bu Ati, pulangnya mampir ke rumah si Titin. Untuk hati yang tersakiti, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah seneng banget masih bisa untuk share aktivitas. Ini tuh kegiatan aku satu hari sebelum Ramadan ya teman-teman, atau pas di hari munggahan gitu ya. Jadi ini tuh di pagi hari aku tuh mau gercep masak dulu karena memang udah lapar. Dan ini tuh aku mau masak buat menu makan pagi, siang gitu ya teman-teman, semoga cukup. Tapi sebenarnya ini tuh lauknya itu cepet banget habisnya nanti ya, karena memang kebetulan tadi pas habis ziarah itu tuh langsung ya teman-teman kami itu makan bersama. Dan lauknya itu ya lauk ini gitu, karena lauknya itu tuh nggak ada yang spesial malah ada rencana dadakan pengen makan bareng, ya udahlah makan menu dengan seadanya aja kayak gitu. Oke, balik dulu ke video. Nah, tadi udah beres goreng ikan, lanjut di sini aku goreng jengkol. Niat awalnya tadi itu tidak ingin ya teman-teman aku record gitu ya, maksudnya biar cepet gitu ya. Tapi rasanya kok sayang gitu kan kalau nggak di record. Jadi ya udah di sini aku mau coba masak aja lah gitu ya sambil di record, karena memang beneran dah teman-teman kalau konten kreator itu ya, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan gitu ya, dan itu tuh kegiatan yang bener-bener pantas-pantas aja buat dimasukin ke video, tapi nggak di videoin, itu rasanya sayang banget gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, di sini kita videokan saja. Udah beres goreng ikan dan juga jengkol, lanjut di sini aku tumis untuk si sambelnya. Jangan lupa buat ditambahin garam sama ditambahin mecin, karena aku ini masih generasi mecin ya teman-teman, masih kayak kurang sedep aja makan kalau tanpa mecin. Kalau misalnya dibilang ganti aja pakai gula bun, mohon maaf aku tidak suka kalau misalnya masakan ada gulanya, karena aku tuh sering ya teman-teman nyoba gitu, pernah sih ya nggak sering, pernah aku nyoba gitu ya, aku kasih gulanya sedikit dan itu tuh kayak bener-bener berasa gitu gulanya menurut aku, dan aku tuh jadi bener-bener nggak suka. Oke, di sini aku juga masak sayur. Nah, ini niat hati aku tuh sayur kol ini pengen aku bikin bakwan, tapi apalah daya kolnya nggak ada temennya ya teman-teman, nggak ada wortel gitu ya. Jadi ya udahlah, kolnya itu aku tumis aja lah ya. Nanti deh kalau misalnya aku udah belanja mingguan di hari Jumat, aku baru deh teman-teman beli wortel sama kol gitu ya, biar bikin bakwan gitu, lumayan buat menu takjil. Di hari -1 sebelum Ramadan, kalian tuh pada masak apa? Pasti masaknya heboh ya, kayak masak daging, rendang, segala macam gitu ya teman-teman, masak ayam lah gitu ya, atau mungkin mempersiapkan segala macam frozen ya teman-teman. Nah, kalau aku tidak, kenapa? Karena memang di rumah tidak doyan ayam, tidak doyan ikan yang gede, tidak doyan juga sama daging gitu ya. Jadi bingung mau masak apa buat frozen. Jadi udah aku masaknya itu masakan serba dadakan, dan biasa ya menunya kayak menu aku sehari-hari aja, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang gimana-gimana ya teman-teman, karena ya aku menyesuaikan dengan selera keluargaku aja. Kalau misalnya aku masak ayam gitu ya, masak rendang daging, kalau nggak ada yang makan kan mubazir. Jadi udahlah nggak apa-apa, masak menu yang sederhana, yang penting masih bisa makan dan pastinya keluarga suka. Sebenarnya kalau masak menu-menu yang simpel-simpel kayak aku ini tuh untungnya itu ya lebih hemat ya teman-teman, tapi ya ruginya itu jadi menu kita itu kurang bervariasi gitu ya. Jadi ya mau gimana lagi gitu kan, karena emang selera keluarga itu ya begitu gitu. Jadi ya udah ngikutin aja selera keluarga gitu ya. Kalau misalnya memang nggak doyan yang kayak ayam segala macem daging gitu, ya udah nggak apa-apa, masaknya menu yang simpel-simpel aja atau menu yang biasa-biasa aja. Kalau misalnya aku ya teman-teman, kalau misalnya masak rendang gitu, itu aku masih tetap makan, tapi memang nggak terlalu doyan, paling makannya sekedarnya doang gitu ya, nggak terlalu suka-suka banget akunya. Ayam juga nggak terlalu suka, makanya kalau misalnya aku belanja mingguan, kalian tuh jangan heran kalau misalnya ngelihat belanjaan aku tuh jarang banget yang ada ayamnya gitu ya, paling sesekali doang, itu pun kalau pas lagi pengen gitu. Oke, singkat cerita, ini sambelnya udah mateng. Tadi tuh juga udah aku dinginin sebentar untuk sambelnya, biar apa? Biar ikannya tetap kriuk. Lanjut di sini tuh aku langsung pindahin aja ke dalam piring ya teman-teman. Anggap aja lah piring ini tuh piring saji ya. Jadi ya udah di sini aku salin dulu semuanya, biar kayak lebih apa ya, lebih enak aja gitu teman-teman pas mau makan gitu ya. Ya kali dibiarin aja di dalam wajan kan, tentunya tidak enak buat dilihat.
Nah ini dia menu kami hari ini ya teman-teman, sambal ikan dan jengkol, terus itu ada kol, dan di sana ada ikan ya teman-teman. Itu tuh tidak aku kasih cabai karena memang itu tuh nanti buat anak-anak. Nah ini di dalam tampah ada cabai yang lumayan banyak. Dari manakah asalnya cabai itu? Aku tuh sebenarnya kemarin itu metik cabai teman-teman, cuman aku nggak bikin video gitu ya. Karena apa? Karena memang udah keburu sore banget, dan pas aku coba videoin itu tuh kayak gelap karena memang rada-rada mendung-mendung gimana gitu ya teman-teman. Pas aku metik cabai, alhasil aku nggak record karena percuma aja aku record kalau misalnya hasilnya jelek, aku tuh nggak bakalan puas gitu. Oke, beres masak memasak, lanjut di sini aku ngurus cucian karena memang tadi sambil masak aku juga sambil muter pakaian gitu ya. Jadi biar kerjaan itu cepat beres. Nah, habis masak tinggal aja deh ngebilasin pakaian, kan lebih cepat dan simple ya teman-teman kerjaannya. Kenapa tumben hari ini tuh aku masak pagi-pagi? Dikarenakan memang nggak ada lauk yang mau dimakan, jadinya ya udah aku masak pagi-pagi. Dan aku juga udah ngebayangin hari ini tuh bakalan super sibuk ya teman-teman, dari pagi sampai sore ya. Karena memang hari ini kan hari satu hari sebelum Ramadan gitu ya. Dan di sini tuh tradisinya nanti tuh pergi ziarah gitu. Nah setelah ziarah nanti habis zuhur gitu, menjelang asar itu kami pergi ke sungai buat mandi rame-rame ya teman-teman. Kalau di sini bilangnya itu mandi Bali mau kasai. Jadi kalau di sini tuh bilangnya mandi Bali mau kasai ya teman-teman, karena memang pakai air yang dari ramuan berbagai macam tumbuhan gitu. Ya begitulah pokoknya ya teman-teman, aku mah juga nggak terlalu tahu. Kalau di kampung aku juga ada sih namanya tradisi mandi Bali mau, cuman tidak pakai rempah-rempahan seperti yang di sini teman-teman. Tapi di sana tuh lebih pakai kayak bunga-bunga gitu loh teman-teman. Ya pokoknya setiap daerah pasti berbeda tradisinya ya. Jadi semenjak aku pindah ke sini jadi bertambah juga deh ilmu dan pengetahuan aku. Oke, sambil nunggu pakaiannya tadi lagi aku keringkan di mesin cuci, aku juga nggak mau menyanyiakan waktu, aku juga sambil buat nyapu di dapur ya. Karena kan nyapu di dapur juga bentar doang ya teman-teman. Jadi nanti tuh pas pakaiannya selesai aku keringkan, aku juga udah beres buat nyapu di dapur. Jadi ntar tuh bisa lebih cepet gitu ya teman-teman kerjaan beres, dan bisa disambi dengan kerjaan yang lain juga. Karena kalau kerjaan emak-emak nggak disambi-sambi itu nggak bakalan beres-beres ya teman-teman. Jadi harus pinter dalam sambi menyambi. Oke lanjut, di sini aku mau jemur pakaian, dan alhamdulillah kalau dilihat-lihat sih cuaca hari ini tuh lumayan ya teman-teman, lumayan cerah gitu ya, dan semoga aja tidak hujan karena memang hari ini tuh kami kan mau pergi mandi gitu ya teman-teman ke sungai gitu ya. Jadi kalau misalnya hujan pasti airnya itu besar. Tapi memang kemarin tuh di tempatku itu hujan teman-teman, jadi kemungkinan air sungai itu tuh lumayan besar gitu ya. Dan ternyata memang benar teman-teman, air sungai yang di deket dari rumahku gitu, yang sungai besar tuh Sungai Tapung namanya, itu airnya gede banget teman-teman, besar gitu ya. Jadi kami nggak mandi di situ, jadi nanti kami tuh nyari sungai yang airnya agak kecil gitu ya teman-teman, karena kan bawa anak-anak. Kalau misalnya nggak bawa anak-anak mah nggak apa-apa gitu ya, mandi di air sungai yang gede gitu ya, bagi yang bisa berenang. Kalau aku mah nggak bisa berenang, jadi kalau pas ada air yang gede ya paling aku cuma nongkrong aja di tepi sungai. Ada nggak nih teman-teman kalian tuh yang samaan sama aku, nggak bisa berenang gitu ya? Kalau berenang di air yang dangkal mah aku bisa ya, tapi kalau di air yang dalam aku takut teman-teman, takut tenggelam, apalagi badanku ini gede kan. Jadi kalau sekali nyemplung itu udah kayak batu yang jatuh ke dalam air gitu ya, nggak bisa nongol ke permukaan. Oke deh, lanjut lagi. Di sini aku juga mau nyuci piring. Ya Allah, ini tuh cucian piringku banyak banget. Kenapa kok bisa banyak? Karena kemarin aku nggak nyuci piring. Nah sebenarnya kemarin itu tuh aku pergi keluar gitu ya teman-teman. Ada acara gitu, diajak sama Uwa buat acara partai gitulah ya teman-teman. Cuman aku memang nggak bikin video karena riweh dan ribet bawa anak-anak gitu ya. Terus juga anak-anak itu di sana tuh nggak bisa diem teman-teman. Mereka tuh rada rewel gitu. Jadi aku tuh konsentrasi buat jagain mereka aja gitu ya. Makanya aku nggak ada bikin video deh pas aku lagi keluar rumah kemarin. Di sini tuh lagi lumayan musim nih teman-teman untuk acara-acara partai gitu. Mungkin karena memang persiapan buat pemilu 2024 ya. Gimana di daerah kalian teman-teman? Apakah ada acara-acara partai juga? Pasti ada lah kayaknya ya teman-teman. Jadi sebenarnya sebelumnya itu aku juga diajak sih sama Uwa aku buat ikut gabung gitu ya teman-teman. Ya buat ikut serta lah gitu ya, dalam kayak partai-partai gitu. Cuman aku bukannya tidak mau, tapi ya aku karena memang nggak bisa, karena kan aku masih ada anak-anak gitu ya. Padahal sebenarnya mah pengen ya teman-teman, karena kan itu ada duitnya pasti ya.
Karena kan kalau kerja nggak mungkin ya nggak ada duitnya gitu ya. Cuman karena memang aku masih ada anak-anak, ya udah aku nggak bisa dulu lah ya. Nggak apa-apa lah kalau misalnya diajak-ajak aja buat ikut-ikut apa ya acara-acara kayak gitu aja ya. Ma aku bisa-bisa aja gitu ya kalau pas lagi ada Pak Su gitu. Karena memang acaranya itu kemarin aku datengin bareng sama Pak suami gitu ya teman-teman. Oh iya teman-teman, kalian lagi pada ngapain nih pas lagi nonton video aku di puasa pertama ya teman-teman. Jadi mungkin kalian tuh lagi sambil masak kali ya, sambil masak menu berbuka, atau mungkin lagi persiapan mau berbuka, atau mungkin habis berbuka, atau mungkin lagi nyantai-nyantai, leyeh-leyeh. Boleh pokoknya kalian tulis di kolom komentar ya. Ya lumayan ya teman-teman buat ngeramein kolom komentar aku. Ya terkadang itu memang agak lama aku balasnya, tapi memang selalu aku baca gitu ya teman-teman kalau komen-komen dari kalian kayak gitu ya. Masya Allah, ini tuh cucian piring bener-bener banyak banget. Beginilah resikonya kalau misalnya satu hari aja nggak nyuci piring ya. Karena kemarin tuh badanku itu udah capek dan pegel banget temen-temen ya. Karena kalau misalnya udah perjalanan yang agak jauh gitu pakai motor, beneran teman-teman itu punggungku rasanya sakit banget dan pinggang tuh rasanya kayak nggak bisa dilurusin gitu ya. Jadi setelah pulang dari sana tuh ya aku sampai di rumah istirahat, makannya juga makan yang simple doang gitu ya kemarin. Oke, udah beres buat cuci piring. Alhamdulillah. Lanjut di sini tuh aku mau masak nasi dulu sebelum aku mandi dan pergi buat ziarah ya teman-teman. Karena takutnya nanti habis ziarah terus lapar gitu ya. Malah nggak ada nasi gitu kan nggak lucu ya teman-teman. Jadi udah di sini aku masak nasi dulu aja biar kayak lebih tenang juga gitu ya mau pergi-pergi. Nah kemarin itu ada yang nanya sama aku, Bun itu Magicom-nya merek apa? Ini tuh merek Yongma, dan ini aku udah pakainya itu udah hampir 4 tahun ya teman-teman. Dan alhamdulillah sampai sekarang tuh masih bagus ya. Kalau untuk dulu aku beli dengan harga sekitar 500-an ya teman-teman. Kalau sekarang sih kayaknya masih segitu, atau mungkin lebih mahal sedikit ya, kayak sekitar 600-an gitu. Oke, udah beres aku tadi masak, udah masak, udah beberes rumah lah gitu ya. Lanjut di sini tuh udah mandi, dan ini aku mau ziarah dulu ke kuburan mama mertua, ayah mertua, dan juga neneknya Pak suami ya teman-teman. Jadi ini tuh deket banget dari rumah kakak ipar aku. Nah kemarin itu ada yang nanya sama aku, apakah kalau makam di sini tuh memang diwajibkan, bukan diwajibkan sih, memang biasa dibuat di tanah sendiri gitu apa gimana? Nggak harus sih teman-teman ya. Ya bebas aja gitu ya. Kalau misalnya kita punya kebun gitu ya boleh aja kita bikin makam di situ. Nah kalau orang di sini sih kayaknya boleh-boleh aja ya, karena aku lihat di daerah dekat tempat tinggal aku nih lumayan banyak juga teman-teman makam itu yang ada di dekat rumah. Oke lanjut di sini tuh aku lagi baca Yasin bareng Pak suami sama juga abang ipar. Tadi kakak ipar aku juga dan saudara-saudara yang lain itu udah pada duluan. Biasanya sih kami baca Yasin itu selalu rombongan ya teman-teman. Cuman memang karena ini tuh lagi ada keperluan yang bener-bener mendesak juga dari keluarga yang lain. Terus ada juga yang sakit gitu ya. Jadi udah di sini tuh baca Yasinnya masing-masing aja kayak gitu ya teman-teman. Jadi tadi kakak ipar aku yang perempuan itu udah duluan gitu. Terus ada uwa-uwa juga tadi udah duluan, bahkan mereka udah pulang. Dan kami di sini yang terakhir lah gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting kan niatnya ya teman-teman buat ziarah ke sini. Di sini tuh kalian jangan salfok kalau ngeliatin anak-anak itu mondar mandir sana sini ya teman-teman, karena namanya juga anak-anak ya. Itu bener-bener nggak bisa banget teman-teman dibilangin gitu ya. Takutnya kalau misalnya aku paksa mereka duduk, mereka malah nangis. Dan kalau misalnya mereka nangis itu bakalan menghilangkan kekusyukan kami yang lagi baca Yasin dan berdoa ya. Oke, setelah tadi kami tuh selesai baca Yasin itu sebenarnya lanjut pada makan bersama gitu ya. Cuman apalah daya aku tidak bawa handphone karena memang makannya itu dadakan di rumah kakak ipar aku. Dan yang ngejemput lauknya itu ke rumah itu adalah Pak suami ya teman-teman. Jadi lauk yang aku masak tadi pagi itu dibawa semua ke rumah kakak ipar aku, dan alhamdulillah tuh tinggal sedikit aja sih tadi ya. Udah pada makan semua gitu. Nah ini tuh sekitar jam 4 sore teman-teman, habis sholat asar. Jadi kami tuh lagi di perjalanan mau pergi ke sungai. Sungai yang di dekat rumah itu kan airnya banjir ya teman-teman, besar lah gitu ya kan udah aku bilang. Jadi itu kami perginya itu ke sungai kecil aja gitu ya teman-teman, dan itu namanya Sungai Lembu. Kalau di sini tuh bilangnya itu Sulem. Jadi di sini tuh memang agak masuk ke dalam gitu ya teman-teman untuk sungainya, dan pokoknya di sini tuh rame ya. Wah masya Allah, ini kalian bisa lihat sendiri, memang setiap tahun di sini tuh selalu ramai. Untuk masuknya ke sini tuh cuma bayar 10.000 per satu motor ya teman-teman. Jadi murah banget, murah meriah, tapi bisa pergi
lagi ke sini gitu ya, dan itu bener-bener rame dan banyak juga yang jual jajanan. Jadi kalau udah ke sini siap-siap duit ya teman-teman, karena di sini tuh pasti jajan ya, nggak ada ceritanya deh nggak jajan. Di sini juga ada beberapa permainan anak-anak gitu yang jual mainan, apalagi pasti banyak yang jual makanan lagi, lebih banyak lagi ya teman-teman. Nah, ini pokoknya kalian bisa lihat sendirilah ya betapa banyaknya di sini tuh kendaraan-kendaraan yang parkir ya, karena memang rame banget. Di sini tuh juga kalau misalnya kita itu mau sewa benen gitu ya teman-teman tuh bisa banget ya. Cuman kami ya nggak perlu lah ya, karena kan megangin anak-anak juga gitu ya. Atau juga kalau kesini tuh bawain anak-anak mah kita nggak konsen dengan mandi diri sendiri ya, tapi lebih ke megangin anak-anak gitu. Tapi selama di sini ya teman-teman lumayan banget ya jajannya ya teman-teman, masya Allah. Tapi ya nggak apa-apa, atau juga kan acara kayak gini kan sesekali aja gitu. Jadi kalau misalnya kita banyak jajan sesekali itu nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, di sini sebelum kita itu mandi mau jajan dulu, beli minuman ya teman-teman. Jadi itu beli pop es dulu. Ini tuh kami beli pop es gitu ya teman-teman, terus juga minum sambil nungguin rombongan kakak ipar aku datang, karena memang tadi mereka itu di belakang gitu ya teman-teman, karena masih ada keperluan lain gitu ya, mau ngeliatin anaknya, terus juga mau nyari motor satu lagi karena memang kayak orangnya banyak tapi motornya kurang gitu ya. Jadinya di sini tuh nyari motor lagi satu lagi gitu teman-teman. Jadi agak nungguin deh kami. Tapi kami nyus duluan aja gitu ya, karena memang panas banget. Jadi udah biar ngadem di sini aja. If I could lay down beside you, I would. When Oke, ini kami udah mulai mandi teman-teman. Kalian pernah kan ya lihat aku itu bawa anak-anak mandi ke sungai. Nah, itu sungai yang sama. Biasanya kan airnya itu jernih banget ya teman-teman. Tapi ini airnya itu agak sedikit keruh karena mungkin kemarin itu habis hujan teman-teman, dan hujannya itu tuh memang semalaman gitu ya. Mungkin dari itu efeknya, makanya kayak airnya itu tuh agak rada ini ya teman-teman, agak rada keruh gitu ya. Tapi itu sebenarnya nggak keruh ya, masih enak aja sih buat dipakai mandi. Dan seperti inilah ya teman-teman suasana di sini, masya Allah rame banget, seru banget deh pokoknya kalau ada acara beginian ya, karena memang orang tuh rame banget, jadi seneng aja gitu. Oke deh teman-teman, kami tuh mau lanjut dulu ya buat mandi-mandi, karena memang anak-anak itu excited banget buat mandi-mandi ya teman-teman. Mereka tuh sampai nggak mau diajak keluar gitu. Terima kasih udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini ya. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-temanku semuanya. Sekali lagi aku ucapkan, pokoknya untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.